Bengong. Om, aku Ya. dapet cerita nih tadi di backstage katanya waktu itu Om tuh masih dari nol lah. Tapi kemudian punya calon istri ceritanya. Yang bilang pokoknya kalau mau nikahin tuh harus punya pekerjaan gitu. Jujur nih, kalau misalkan kita nekenin laki kayak begitu, kalang kabut nggak sih? Terus gimana sih perasaan laki-laki tuh kalau misalnya kayak, ya lu mau sama gue ya kerja dulu ini, lah gitu. ini persoalan milenial juga Iya, nih. iya gimana sih? Apalagi ada yang disyaratin ya Kum ya. Iya. Syaratin, lu mesti punya rumah dulu, mesti punya Iya. kebok dulu, sapi dulu. Ya, alhamdulillah ya. Sebetulnya istri saya sekarang itu adalah yang ngasih syarat. Wih. Jadi memang karena wajahnya pas-pasan Pak Ustadz, ya kan. Jadi ada nggak banyak rambut. pacaran Nggak ada gitu. rambut. Iya, Body pas-pasan shaming. banget gitu ya. Jadi ada yang terima aja, alhamdulillah waktu itu, ya kan. Ini Jadi kalau yang bener-bener nyaratin kalau gitu. yang seneng sekarang sih ya wajar ya. Asik. Wah kan udah ada Udah yang gantengan. dilihat. Iya. Kalau dulu nggak ada yang dilihat, rambutnya aja kagak ada kan gitu. Jadi dulu itu saya kan sempat berhenti di SMP. Yes. Di SMP, dulu saya sekolah di SMP Negeri Kurnia di Garut, masih di kampung. Berhenti. Terus kata kakek saya, ya udah, kamu kan udah bisa kerja, udah bisa nyari duit. Kan setiap libur kamu kan suka jadi kuli panggul di Bogor gitu, di pasar, terus di terminal Bogor. Udah biasa, pokoknya liburan itu selalu ngasih duit. Bahkan ada cerita satu sebetulnya, nanti yang istri ya, ini soalnya ibu saya penting tuh. Oh, iya, iya. Jadi ibu saya itu setiap kalau mau bulan puasa, namanya itu munggahan. Nah itu dia selalu cerita kesan di mana munggahan yang tidak pernah dia bisa lupakan seumur hidupnya. Apa itu? Jadi waktu itu kan biasanya Pak Ustadz kalau di kampung saya, di kampung Palangon itu, kan nasi itu dibagi-bagi ke tetangga, Iya. ke saudara. Iya. Nah itu tuh ada nasi yang balik lagi ke rumah saya. Dari rumah saya itu balik lagi gitu, karena saking muter. kasih muter gitu. Nah di suatu kondisi ibu saya benar-benar lagi nggak punya uang, ibu saya benar-benar lagi terpuruk, dan harapan satu-satunya waktu itu adalah saya libur 5 atau 6 hari. Dan waktu itu saya ke Bogor, Kuli Panggul, SMP tuh ya? Iya SMP. Singkat cerita tuh SMP kelas 2. Singkat cerita itu saya ada orang yang ngasih kepercayaan untuk nungguin pulpen. Entah kenapa keajaiban, sampai itu pun juga saya masih lupa karena begitu cepatnya. Dalam waktu setengah hari itu si pulpen habis kejual banyak, dan saya memutuskan untuk pulang karena ini nanti besok itu munggahan. Jadi takutnya di rumah saya, karena saya anak bungsu, 3 bersaudara, cewek, cowok, saya. Nah, jadi saya pulang naik bis, pas pulang tuh udah mau subuh ke kampung, pas ngetuk pintu, ibu saya tuh langsung terpengaruh, "Oh kamu pulang, bawa duit nggak?" Gitu langsung gitu ya. Waktu itu tuh saya bilang begini, "Ada," saya juga nggak nanya ibu sehat atau enggak gitu kan, ya karena SMP kan Pak. Wah, culun-culun gitu ya. Langsung ada, langsung saya keluarin. Waktu itu saya dapat uang ya waktu itu besar banget ya, 220.000 lah. Luar biasa gitu. SMP kelas 2. Ya, langsung ini mah, wah ibu saya tuh langsung kayak Nangis itu ya? nangis gitu, tapi nggak depan saya, tapi saya tahu ibu saya tuh nangis. Dan itu habis sholat subuh, saya tuh muadzin Pak, kalau di kampung, tukang adan gitu. Jadi karena dulu kalau subuh di masjid saya keduluan sama orang adannya, itu udah ada bambu Pak. Lu disabet? Disabet sama kakek saya. Sallu ala nabi. "Kamu tadi siapa yang nggak adan?" Gitu. Iya, Wah, luar siap. biasa itu. Kita siapin bambu di rumah. Iya. Jadi saya tuh adan bukan karena suaranya bagus, Pak. Tapi takut Karena takut. orangnya. Wah, makanya suara saya itu agak kenceng karena dulu itu adan nggak pakai mic, Pak. Oh, siap. Kan pakai bedug dulu. Pakai bedug. Dog, langsung gini. Nah, kebetulan kan ya cuman 3 rumah kakek saya sama jadi pemirsa jangan musola. baper nih kalau ada anaknya putus sekolah, putus kuliah. Asli jangan baper. Saya juga termasuk produk begitu putus kuliah, ya udah ngapain kek gitu loh. Nggak wajib kok gitu loh, tenang aja. Oke lanjut sedikit tentang yang jodoh. Jadi udah biasa kena tekanan begitu. Jadi pas saya kena sama itu, dia bilang begini, syarat kalau mau sama saya serius, ta'aruf, hitbah, nikah.
itu cuman 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Nggak tahu rumusnya dari mana, cuman dia ngasih syaratnya begitu. Ya udahlah saya bilang taruh dulu, kan nggak pakai modal kalau taruh Pak. Ya kan cuman mau nggak gitu, cuman gitu doang kan. Cuman kenalan, terus datang ke keluarganya, habis pulang dari situ katanya konsekuensinya kalau sudah taruh harus hitbah. Hitbah itu ya kan datang Ngelamar, pemirsa. ngelamar gitu. Harus punya pekerjaan, malu dong kalau nggak punya pekerjaan gitu. Akhirnya saya bingung kerja apa ya. Wah, ijazah cuman aliyah Pak. Mau kemana-kemana bingung juga. Udah lihat di koran ada lowongan jadi sales motor. Gitu. Wah udah masuk aja, alhamdulillah tuh 2 hari langsung dapat panggilan, ya kan. Saya bilang saya udah kerja nih seragam saya, gitu, ya kan. Kan yang penting kerja Pak. Terus ada keajaiban. Tapi keajaibannya luar biasa Apa Pak. itu, Pak? Sebulan pertama saya tidak jual motor satupun Pak. Sebulan pertama Gitu tidak ya? jual Iya, satu. orang lain jual semua gitu. Tapi apa yang saya lakukan karena saya kan bingung mau jual kayak gimana. Saya cuman ingat bahwa dengan berjamaah pasti hasilnya ada. Sallu ala Dengan memberi pasti akan dikasih. Aduh, ini amalannya Nah, banyak Kang Yayang nih. habis Birrul itu- walidain, sholat berjamaah jadi muazin juga. Kemudian berbagi, sholawat, waduh banyak nih. Terus. Habis itu jadi saya cuman mikir gini. Ini daripada saya keliling-keliling capek, ya kan, sebar-sebar brosur, ya kan. Ya udah saya nongkrong aja. Modalnya itu Pak, cuman rokok, cuman bala-bala. Bala-bala tuh apa ya? Iya, bala-bala. Pakai saus. Bakwan. Pakai saus. Iya, bakwan. Enggak pakai saus, Pak. Oh, enggak ada penyebab Bakwan duit. doang, bakwan, ya kan. Cabe. Ya cabe. Karena kan murah, Pak, ya kan. Ya kalau Jadi- kayaan dikit pakai sambal kacang pemirsa. Jadi modalnya itu, ya kan kita dapat uang makan Pak, Yes. sehari 5.000. Jadi yang 5.000 itu saya belikan rokok, saya belikan, waktu itu saya nggak ngerokok. Saya cuma belikan rokok, saya bawa gorengan. Jadi targetnya 1 hari 1 pangkalan ojek. Oh ngasih ke mereka. Ngobrol Pak. Oh. Nah, kan mereka dikasih rokok kan nggak mungkin pergi Pak. Habis makan kan. Nah, saya cuma ngobrol. Nih ada brosur ya kan. Tolong bagiin. Nanti kalau ada yang mau beli motor ya kan kontak aja saya nih kartu nama saya. Pak, ngobrol aja cerita. Nanti sore balik. Kan bingung juga Pak. Dari keluar dealer habis di briefing. Wah semangat. Tapi pas keluar kan bingung mau kemana gitu kan. Iya, Daripada bener. Kebayang pusing-pusing. sih. Kebayang. Bensin kalau keliling-keliling Iya habis. nanti nggak pulang. Hasilnya apa? Hasilnya Pak, sebulan keliling nggak ada yang beli. Tapi kan punya 30 pangkalan. Oh, 30 pangkalan ojek. itu yang bergerak. Bulan kedua Pak, penjualan saya langsung 8. Waduh, keren. Bulan ketiga dan selanjutnya sudah ya.